Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Lah, ini Allah firman ya isi akan apa mempermudah pembicaraan. Ha antum ulai, beginilah kamu, kamu itu bisa kamu pada Yahudi itu. Kalau di sini ayatnya pada umat Islam. Beginilah kamu umat Islam. Tuhibbunahum, kamu mencintai mereka sampai berani mengangkat ya orang mereka menjadi tokoh atau dari pemimpinmu, teman kepercayaanmu, ya. Kamu berani ngambil seperti itu. Kamu mencintainya seperti itu. Allah beritahu, beginilah kamu umat Islam. Kamu mencintai mereka itu, berakrab dengan mereka itu, sampai kamu kurang akrab dengan sesama muslim. Tapi kamu akrab dengan orang-orang itu, agama yang lain itu. Padahal Allah beritahu, wala yuhibbunakum. Mereka itu tidak senang padamu loh, tidak senang padamu, itu lamis semua itu. Hanya tampak luarnya saja senang padamu itu. Ya, walaupun mereka itu ngasih uang kamu, tapi batinnya tidak senang, tetap kamu ditarik pada agama mereka. Begitu loh. Allah beritahu kok. Beginilah kamu Islam, tahulah, kamu mencintai mereka, tapi mereka itu tidak mencintai kamu. Wala yuhibbunakum, mereka tidak mencintai kamu. Itu mung basa-basi hidup di dunia, apalagi di Indonesia yang selalu dibikin sedemikian rupa biar tampak bagus di antara orang banyak gitu. Tapi melanggar agama ini. Sedang kamu yang Islam, umat Islam, wa tu'minuna bil kitabi kullih, kamu kan percaya semua kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kamu diperintah percaya semua, sudah percaya semua kamu kan? Ya tinggal percaya saja, jangan ikuti. Tapi mereka ya tidak mau mengikuti agama Islam. Mengapa kamu samakan? Kamu percaya semua, dia tidak mau pada Al-Quran. Kok kamu sampai mengangkat dia jadi pemimpinmu, jadi kepercayaan gimana? Ini Allah beritahu, begini loh kamu umat Islam, kamu itu mencintai mereka, tapi mereka tidak cinta kamu. Apalagi kamu itu iman pada semua kitab, mereka tidak mau iman pada Quran. Kok kamu bisa-bisanya mengangkat mereka itu jadi teman ya kepercayaanmu? Ini maaf ini ada dalam masyarakat seperti itu. Ada orang-orang tertentu itu justru ya dia itu berakrab-akraban dengan orang agama lain, tapi dengan teman-teman se-Islam malah kurang dekat. Saya ingatkan itu. Wa idza laqukum qalu amana. Lah mereka itu orang Yahudi yang seperti tadi itu, yang kamu angkat-angkat jadi teman akrabmu itu, teman percayaanmu itu. Bila ketemu kamu, wa idza laqukum, ketemu kamu, qalu, mereka ngomong, amana, kamu iman juga kok. Aku juga iman seperti kamu. Dah lah, aku iman sama kamu. Nah, terkecoh dengan ucapan seperti itu, lalu orang yang agama lain dikatakan ya jadi teman kepercayaannya. Dia kalau ngomong ya assalamualaikum, temu ya assalamualaikum, ngomongnya gitu. Ngomongnya aku ya iman sama kamu ya, sama-sama dengan kamu itu gitu. Tapi Allah memberikan apa lagi? Wa idza qalau addu alaikumul anamila minal ghaid. Nah, apabila kamu menyendiri, artinya tidak bersama kamu lagi, menyendiri, pisah dari umat Islam. Lalu apa mereka itu? Mereka itu menggigit ujung jarinya. Ya, maksudnya dihadapkan kepada kamu umat Islam. Apa menggigit ujung jarinya itu? Anamila minal ghaid. Dia itu hanya mengeluarkan kemarahannya karena bencinya kepada kamu. Nah, kok kamu mencintai mereka? Dia tidak mencintai kamu. Dia itu kalau sudah tidak kumpul kamu, dia ngomong sambil gigit ibu jari ujung jarinya itu mengatakan, walah, mengeluarkan kemarahannya sambil itu menampakkan kebenciannya itu. Kok kamu begitu? Diingatkan loh ini umat Islam. Mungkin apa tidak pernah baca ayat ini, ya. Kamu ngaku nyenangi mereka, tapi dia tidak nyenangi. Terus Allah beritahu, dia itu kalau sudah tidak ketemu kamu, dia gigit ujung jarinya itu. Maksudnya untuk ngenyek kamu, sambil mengeluarkan kemarahannya dan membenci kamu. Bentuknya yaitu dalam menggigit jari itu. Nah, Allah tahu itu tingkah lakunya orang-orang seperti itu. Nah, orangnya itu menghinakan orang Islam dengan cara menggigit jari tadi. Itu hanya karena marah dan membenci orang Islam.
Allah tahu itu. Lalu Allah berfirman pada Muhammad, kul kata Muhammad. Jadi Muhammad itu kalau menghadapi orang-orang yang gigit jari karena marah sama benci pada umat Islam itu mengatakan, mutu bigotikum, matilah kamu. Dengan kemarahanmu itu didoakan supaya mati aja orang seperti itu. Mau menipu umat Islam terus, Allah merintahkan, katakan Muhammad, mutu bigotikum, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Oh, itu. Innallaha alimum bidati sudur, dan Allah itu sangat mengetahui itu. Apa-apa yang ada di dada-dada orang-orang. Semuanya, termasuk orang Yahudi Nasara dan orang yang kamu angkat jadi penasihatmu ataupun jadi teman-teman akrabmu tadi itu. Nah, begitu. Allah beritahu itu. Allah tahu semua itu dalam hatinya itu. Makanya di firman seperti ini, Allah itu tahu, isi hatinya mereka itu tahu. Kalau pada masalah nampak namisnya aja, ketemu assalamualaikum, aku kancamu, aku udah Islam kok. Nah, omongannya begitu-begitu terus. Tapi ingat, kamu mencintai mereka, mereka tidak mencintai kamu, itu tegas itu, harus tahu itu. Masa orang Islam mau dibelitui, mau dikecoh sama orang-orang yang seperti itu, nggak salahnya sendiri. Intan saskum hasanatun tasu'um. Maka apabila kamu itu mendapatkan kebaikan, kemenangan, mereka jadi susah. Contohnya dalam perang itu, kalau umat Islam menang, dia dapat kabar bahwa orang Islam menang, orang macam itu tadi, ya di Nasara, orang kafir, munafik, tidak senang itu. Loh, kok Islam kok menang ya? Nah, mestinya tidak, Islam harus kalah itu, supaya binasa saja Islam itu. Nah, begitu mestinya itu begitu. Tapi nyatanya begitu, Allah mengatakan, kalau orang Islam dapat kemenangan, kebaikan, mereka jadi susah. Susah hatinya. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi sebaliknya, umat Islam, kalau kamu itu ditempa mudarat, kecelakaan, kamu kalah perang, wah, mereka sukaria, dapat berita umat Islam kalah, wah, sudah. Dia bersukaria karena mendengar berita orang Islam kalah, dapat musibah. Nah, posisi yang seperti ini, walaupun kalau orang Islam itu dapat musibah jelek lalu mereka bersukaria, Allah beritahu, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Loh, Allah beritahu, jika kamu tetap dalam posisi sabar, jadi orang yang sabar, wa tattaqu, dan kamu takwa pada Allah, tetap ingat pada Allah, takut pada Allah, karena Allah punya siksa sehingga kamu melaksanakan perintah dan dilarangnya. Kalau kamu sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan buat celaka, tipu daya mereka itu sedikit pun kepada kamu. Walaupun dia itu mempunyai cara bermacam-macam tipu daya, siasat untuk mengalahkan kamu, untuk mencelakakan kamu, tidak akan mempan, kamu tidak akan dicelakakan mereka itu. Nah, Allah beritahu loh pada umat Islam seperti itu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah, sesungguhnya Allah itu terhadap yang mereka lakukan. Orang Yahudi, Nasara, orang kafir, orang munafik yang selalu membuat celaka umat Islam tadi, Allah itu mengetahui. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah mengetahui apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka lakukan tipu dayanya itu untuk diarahkan kepada umat Islam. Ini pemberian tahu dari Allah itu. Mari kita pikir, kita itu dalam secara teori Al-Quran itu menang dalam segala hal pada mereka itu loh. Kita menang dalam segala hal, benar, dan bisa masuk surga. Dan Allah menjamin, mereka itu kan di bawah kita di atasnya. Artinya apa? Kalau di surga umat Islam yang soleh masuk surga, sedang lainnya itu masuk neraka, kan di bawah kita mereka itu. Kita di surga di atas, dan neraka di bawah, begitu. Sudah diberitahukan dalam Al-Quran begini-begini, tapi kok mengapa umat Islam itu posisinya masih seperti ini? Ya itu tadi, akhirnya kalau diteliti, dalam rangka mempelajari Al-Quran, tidak difahami isinya, baca baca, ada yang dilakukan dilakukan. Wah, sudah, hanya begitu saja. Baca bersama, udah khatam, satu kelompok baca Quran, orang 30 pegang satu juz, selesai khatam, udah merasa puas khatam. Lalu makan-makan bersama, hanya kerjanya seperti rutin, tiap minggu ngaji hanya seperti itu, mana bisa tahu isi artinya.
Pada isinya Allah, firman Allah seperti itu loh. Jadi kalau kamu itu sampai mengangkat orang luar Islam, jadi teman kepercayaan, apa-apa urusan serahkan situ. Bahkan jadi sekretaris jadikan orang seperti itu. Wah, maut itu sudah begitu. Organisasi Islam mengangkat sekretaris orang-orang di luar Islam. Wah, boroknya konangan semua itu, rahasianya ketahuan semua. Ya itu Allah memperingatkan, kamu jangan itu ngangkat orang seperti itu jadi teman akrabmu. Itu jelas ini loh. Ayo dibuka tadi. Ayat berapa tadi? Yaitu ayat surat Ali Imran ayat 118. Mohon dibuka, dipelajari apa saya ini memfitnah apa tidak dalam mengaji ini. Apa hanya sekedar ajak-ajak amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan. Kalau saya merasa saya begini, niatnya hanya berbuat baik, seksinya hanya Allah. Lah gitulah. Perkara Anda yang mendengar ada yang tidak setuju ya silakan. Gitu aja. Kalau saya enak-enak saja kok. Amal dasar nilai ta'ala itu ya kembalikan semua kepada Allah. Tidak ada yang lain-lain yang saya cari itu. Cari ridhonya Allah. Sebab Allah sudah menjamin barang siapa yang menjual dirinya ya dalam rangka menegakkan ajaran Allah, dijamin dia akan diberi balasan yang berlipat-lipat. Itu aja yang kita pegang. Kita itu menjual diri ya kepada Allah dalam rangka untuk melaksanakan ikut membantu supaya ajaran Allah yang berupa Al-Quran itu dapat meluas, dapat berkembang kemana-mana. Itu aja yang diniatkan dalam pengajian seperti ini. Insya Allah para pendengar bisa memahami yang saya kemukakan dan syukur-syukur mau mengikuti. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.